Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anggi Denita. Terima kasih banyak ya sebelumnya kalian udah mengklik video ini. Aku asumsikan kalian ini lagi penasaran banget, emang bener ya ada tips dan trik gimana caranya membuat email. Bukannya semua orang bisa langsung nulis email gitu aja. Bener banget teman-teman, jadi sebenarnya kita tuh gak ada rules khusus ya dalam menulis dan mengirimkan email. Tapi ketika sudah masuk ke dalam ranah profesional, tentu email itu menjadi salah satu komunikasi utama yang harus dan perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Oke, sebelumnya aku mau cerita dulu kenapa aku membuat video ini. Jadi yang pertama ini tuh berangkat dari keresahan aku sendiri teman-teman. Saat ini tuh aku bekerja sebagai human capital ya atau HR di salah satu perusahaan di Jakarta. Dan salah satu job desk aku itu adalah ngurusin hiringnya anak internship atau anak magang. Jadi hampir setiap hari aku tuh menerima CV, menerima lamaran, email-email yang masuk tuh dari para fresh graduate ataupun pelamar-pelamar yang mau masuk ke dalam kantor aku untuk magang. Nah, di antara email-email itu masih ada email yang aku temukan yang pertama gak ada subjek emailnya. Jadi tiba-tiba langsung ngirimin CV tanpa ada subjek email, tanpa ada body email. Nah, itu merupakan salah satu contoh email yang salah ya teman-teman. Karena ibaratnya kita masuk rumah orang, kalau kita ngirim email ke salah satu perusahaan, ke HR-nya perusahaan, minimal kalian itu harus ada judul emailnya, kalian harus ada salam pembukanya, isi, dan penutup. Oke, aku langsung masuk aja ya ke dalam contoh. Misalkan ada salah satu orang yang mengirimkan email tanpa adanya subjek, tanpa adanya body email. Lampirannya sih udah bener dan kalau aku buka sebenarnya CV-nya tuh bagus gitu. Tapi karena ada hal-hal yang tadi kosong, otomatis HR juga males nih buat bukanya. Mereka langsung membuang itu ke spam aja gitu. Kenapa sih kak emang harus langsung dibuang gitu aja ya? Kenapa nggak dilihat dulu? Ya gimana ya teman-teman, seperti yang tadi aku udah bilang, banyak banget aku setiap hari nerima CV, nerima lamaran email dari teman-teman fresh graduate yang mau magang. Jadi nggak akan mungkin aku bakalan liatin satu-satu gitu udah bener atau belum emailnya. Jadi kalau email yang kayak spam seperti itu bisa dibilang udah gak lolos seleksi administrasi. Karena sayangnya biasanya ya untuk mempermudah pekerjaan kita nih dari HR akan mensyaratkan teman-teman untuk menuliskan subjek email gitu ya. Jadi itu memudahkan filter dalam email kita supaya email-email yang nggak pakai subjek yang kita persyaratkan itu bisa langsung tereliminasi sehingga bisa mempermudah pekerjaan kita. Oke, jadi baiknya gimana dong kak caranya? Nah, yang pertama teman-teman tuh harus tahu dulu email itu bagian-bagiannya ada apa aja sih? Nih, di sini aku nggak ngomongin platform emailnya ya, bisa dari Gmail, bisa dari Outlook, bisa dari Yahoo Mail, pokoknya apapun platform email kalian, pastikan kalian udah ngerti bagian-bagian email itu difungsikan untuk apa. Jadi yang pertama ada subjek email. Subjek email itu hanya diisi terkait dengan topik atau inti dari kalian menulis email itu. Misalkan kalian itu mau mengirimkan lamaran kerja. Gak mungkin dong kalian nulis subjeknya tuh selain terkait lamaran kerja. Jadi kalian tulis aja lamaran kerja, strip nama kalian. Misalkan seperti itu. Nah, dan perhatikan juga nih persyaratan yang dipersyaratkan sama perusahaan tempat kamu melamar. Jadi misalkan mereka minta supaya kalian ini menuliskan subjeknya lamaran kerja, strip posisi yang diminati, dan strip jurusan kuliah kalian. Misalkan seperti itu. Jadi kalian harus perhatikan dan dipatuhi ya teman-teman, karena sekali lagi aku ingatkan ada loh filter otomatis yang bisa dilakukan oleh para HR itu untuk bisa mengeliminasi subjek-subjek yang kurang tepat gitu. Nah, setelah kalian pastikan subjeknya udah benar, kalian boleh tulis body emailnya. Nah,
Aku sarankan ya supaya nggak salah dan meminimalisir resiko untuk typo dan lain sebagainya, lebih baik untuk menuliskan alamat yang dituju tuh nanti aja, terakhir aja teman-teman. Jadi kalian boleh menuliskan subjeknya dulu, baru kalian tulis body emailnya. Nah, jadi di body email seperti yang tadi ku bilang di awal, wajib banget ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah salam pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Jadi jangan hanya menuliskan terlampir disampaikan CV saya. Jangan cuma kayak gitu ya teman-teman, kurang sopan dan kurang enak dilihatnya. Jadi lebih baik ada salam pembuka, seperti misalkan yang terhormat HRD perusahaan kalian yang melamar, atau selamat siang, selamat pagi, dengan hormat. Apapun itu bentuknya, yang penting ada salam pembukanya. Yang kedua adalah isi. Isi itu adalah kalian tuh mau ngapain sih menuliskan email itu? Kalian mau ngapain sih mengirimkan email itu? Misalkan di sini kita mau membahas tentang melamar kerja, maka di situ kalian sampaikan bahwa kalian menuliskan email ini untuk melamar posisi di perusahaan yang kalian tuju. Nah, itu dia tadi step-stepnya ya teman-teman ya. Sebenarnya sangat dasar dan mungkin kalau kalian sejenak tadi dengar, itu sih udah biasa banget kak, pasti semua orang bisa apa segala macam. Nah teman-teman, justru sebenarnya hal-hal dasar kayak gitu adalah hal sepele ya, yang dibilang sepele tapi suka banget kelewatan. Aku sendiri jujur ya masih suka typo dalam ngirim email, tapi yang namanya juga kita terus belajar, jadi harus bisa memperbaiki lah apa yang sudah terjadi. Nah, semoga apa yang tadi aku sampaikan terkait dengan step-step membuat dan juga mengirimkan email itu bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama teman-teman yang masih jarang nih menggunakan email sebagai alat komunikasi. Karena ketika sudah memasuki dunia kerja, email itu menjadi salah satu alat komunikasi utama teman-teman, dan dia itu merepresentasikan kita. Kalau email kita salah-salah terus, keliru-keliru terus, orang juga kurang respect nanti ke kita. Jadi daripada seperti itu, lebih baik kita bisa menggunakan email tersebut dengan baik dan benar gitu. Nah, aku juga punya tambahan tips nih buat teman-teman yang mau ngelamar kerja, mau itu magang ataupun pekerjaan. Apalagi kalian itu statusnya misalkan fresh graduate yang belum punya pengalaman sama sekali. Gak apa-apa, gak usah minder teman-teman. Kalian bisa cantumkan project kalian waktu di kampus atau organisasi di luar kampus, masukin aja. Dan kalau kalian punya portofolio, kalian bisa masukkan ke dalam body email yang tadi tuh sebagai tambahan dari rujukan referensi dokumen selain CV gitu. Kalian juga kalau misalkan punya platform media sosial profesional, misal seperti LinkedIn, itu kalian juga bisa masukkan copy linknya ya ke dalam body email tersebut. Jadi HR bisa langsung mengklik gitu ya, bisa langsung melihat bagaimana profil kalian di LinkedIn, seperti itu. Oke, good luck ya buat teman-teman fresh graduate, mau pemagang atau siapapun yang lagi mau ngelamar kerja. Semoga kalian dipermudah dan segera bertemu dengan pekerjaan impiannya, dan semoga HR-nya segera telepon kamu untuk interview. Terima kasih banyak udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.